Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iftinanda Putri dengan NIM 1901095018. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam tugas ini, saya memilih sekolah Seman 2 Ciongsi dan bertujuan untuk melaksanakan PLP 1, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan. Organisasi sekolah pada saat Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di Seman 2 Ciongsi ini, jika ada struktur organisasi atau tata tertib sekolah apa yang mengalami perubahan? Jadi begini, pertama saya diangkat di SMA Negeri 2 Cileunci itu pada tanggal SK-nya itu per 10 Juli 2020. Namun melaksanakan tugas di sini setelah serah terima jabatan dan mulai bertugas di sini tanggal 23 Juli 2020, bukan 10 ya, 20. Jadi baru 1 tahun sekian bulan. Nah, sehingga pada saat saya masuk ke sini kan pembagian tugas mengajar dengan pola daring dan tidak diperkenankan tatap muka, itu sudah terbentuk sudah ada pembagian tugas, SK pembagian tugas dari kepala sekolah yang sebelumnya. Jadi saya tidak mengadakan perubahan-perubahan, artinya mengikuti yang sudah ada ya, karena itu sudah terpola ya, tidak diadakan perubahan. Namun seiring waktu ada hal-hal lain yang mungkin berubah ya, dikarenakan kondisi, bukan karena sesuatu yang dinilai ini jelek dan sebagainya, bukan, tapi kita nilai yang baiknya aja. Adik-adik dari UHAMKA, bagaimana media atau yang digunakan oleh Dewan Guru ya, semuanya sama Dewan Guru ya, termasuk geografi juga, memaksimalkan kesempatan penggunaan teknologi yang ada ya. Dalam pelajaran pengajaran itu menggunakan pertama ya Google Meet ya kan, dan Zoom juga ya, karena Zoom, apalagi Zoom dikoordinir oleh BK. Jadi kalau pagi jam 7 itu BK sudah nge-share ke grup ya, dan khusus guru yang mata pelajaran yang pertama ya, daring pertama, itu sudah nge-share ke grup masing-masing, ke grup mapel ya. Jadi ada pakai room 1 sampai room 4. Nah, jadi Zoom ya kan, Zoom itu bukan guru mapel yang buat, langsung dikoordinir oleh BK ya. Jadi sama thread jadwalnya. Nah, itu sekolah ya, sekolah juga fleksibel ya, nggak harus itu aja ya. Kemudian untuk tertentu ya, karena kita kan tidak menutup kemungkinan pasti ada halangan ya kan, misalkan ada salah satu kegiatan vaksin ya, vaksin itu otomatis siswa itu di non KBMK 2 hari ya, itu BK tidak men-share untuk Zoom, dikembalikan kepada gurunya ya, dikembalikan ke gurunya ya, pakai Google Meet terserah. Tanya jelas Zoom, Google Meet, kemudian WA juga ya, untuk memperlancar penghubung untuk komunikasi ya, Telegram ya.
dan itu yang tatap muka ya. Yang penugasan ada, karena di sini di samping daring ada penugasan. Ada penugasan. Jadi daring gurunya wajib memberikan materi di sekolah, wajib. Ya kan? Penugasan fleksibel. Tuh. Itulah kita tetap bersyukur dengan teknologi yang ada. Coba kalau terjadinya tidak ada teknologi sekarang, sudahlah mati betulan, nggak mati suri lagi. Untuk penugasan pengumpulannya lewat WA gitu Bu. Ya, penugasan itu kembalikan ke guru lagi. Ya, umumnya banyaknya menggunakan ini GCR. Google Pakai Classroom. GCR, Google Classroom, kemudian Telegram. Ya, kembali lagi ya ke fleksibel. Yang penting bagaimana kreasi guru itu menghimpun jawaban apa tugas-tugas dari siswa. Ada yang langsung dikumpulkan? Ada, tapi sedikit. Ya, sedikit. Ya, ada kan. Ada. Dan makanya guru diberikan fleksibel. Yang penting itu jalan. Kalau di masa pandemi ini kurikulum tidak terlalu dituntut. Iya. Ya kan? Susah Ya, nggak bisa. Yang penting jalan. Ya namanya kita dalam masa darurat. Iya. Berdirinya Seman 2 Cilengsi ini Pak, dan sampai saat ini prestasi apa saja yang sudah Ini berdirinya tahun 2014 ya. Dulu itu kan ini menginduk ya ke SMA Negeri 1 Cilengsi. Tempatnya itu pernah di SD 2 tuh yang Kecamatan Lama. Kemudian di SMA Negeri 2 Cilengsi. Kemudian tahun 2014 ke sini ya. Ke sini waktu dulu ini tidak seperti sekarang ya. Sekarang udah indah lah ya gedungnya ya. Dulu tidak seperti ini, hanya beberapa gedung saja. Kemudian pagar juga pakai pagar dari bambu. Dulu itu pakai bambu tuh ya. Sampai-sampai satpam itu menunggunya pakai payung karena nggak ada gerbangnya. Itu tahun 2014. Kemudian penegrian 2015 dan berkembang sampai dengan saat ini ya. Dan kita pun alhamdulillah menjadi sekolah terbanyak peminatnya se-Kabupaten Bogor. Ini nomor 1 nih ya. Terus bergulir menjadi sekolah yang banyak peminatnya. Kemudian ya sebagai sekolah pasti ada prestasi akademik dan non akademik ya. Yang akademiknya kita pun mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan oleh dinas terkait ya, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga ya. Kita mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kaitannya dengan pendidikan ya. Kemudian di bidang olahraga juga ya, kita badminton, kemudian pramuka, kemudian paskibra, kemudian seninya yang paling menonjol adalah tari saman ya. Kemudian juga tim Marawis di Rohis itu juga mengikuti kejuaraan. Nah, tapi sampai kurang lebih 2 tahun ke belakang ya, itu kan tidak ada kegiatan karena ada pandemi. Jadi prestasinya kalau disampaikan banyak sebelum pandemi. Kita alhamdulillah selalu ikut serta ya, aktif mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan. Pencaksilat kita pernah juara 1, kemudian badminton juara 1, kemudian basket juara 1 juga ya, kemudian voli juga juara 1. Kalau seni yang sering banyak tari saman ya yang juara 1, kemudian juga ikut OSN ya, FLS 2N, semuanya diikuti. Apa saja kegiatan seremonial formal yang biasa dilakukan di sekolah, dan apakah di saat pandemi ini kegiatan tersebut dapat dilakukan atau dirubah menjadi kegiatan yang lain? Iya, seremonial formal yang sering dilakukan adalah ya peringatan hari-hari besar ya, misalkan PHBI kan ya, Isra Mi'raj, kemudian Maulid ya, kemudian Tahun Baru Hijriah, kemudian upacara 17 Agustus, upacara Hari Pramuka, upacara Hari Kebangkitan ya, kemudian upacara yang harus diadakan oleh pemerintah itu tetap diadakan ya. Kemudian pelantikan pengurus OSIS dan MPK pun dilakukan secara seremonial formal ya. Nah, karena terjadinya pandemi otomatis itu tidak bisa dilaksanakan ya. Nah, untuk menggantikannya seperti misalkan upacara itu kan rutin ya, seminggu sekali tiap hari Senin.
pasti harus diadakan. Nah, itu diganti dengan pembentukan karakter yang dilakukan secara online ya. Jadi siswa tingkat 10, 11, 12 itu masuk ke Zoom meeting, kemudian diberikan jadwal, disampaikan oleh pemateri tentang pembinaan karakter ya. Itu setiap hari Senin dilakukan sebagai pengganti dari acara seremonial. Teman-teman pasti pada penasaran kan, apa sih itu PLP? PLP itu pengenalan lapangan persekolahan, adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Perbedaan PLP dan PPL yaitu PLP memiliki jadwal yang dapat diukur seperti mengajar hanya diwajibkan 3 kali, sedangkan PPL tidak memiliki batasan jadwal.